Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini diantarkan kita, dimampukan kita, dibuat ringan langkah-langkah kaki kita, dibuat mudah urusan-urusan kita, maka semudah kita mendatangi majelis ilmu, mudah-mudahan semudah itu pula kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini tema yang banyak enggak disadari. Sadar enggak sadar, niat enggak niat, mau enggak mau, suka ataupun terpaksa, sesungguhnya kehidupan kita itu bersifat kompetitif. Selalu ada kompetisi. Aku enggak niat balapan, tapi melayu. Aku enggak balapan kok, tapi banter gitu. Atau kita memelan. Itu sudah sunnatullah. Kalau kita diminta membaca surat Al-Mulk setiap ba'da isya sebelum tidur, agar sesuatu yang diulang sering bernilai penting itu tertanam kuat pada kita. Di ayat pertama sudah diingatkan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Ada yang masih bertahan hidup, ada yang mulai diambil satu persatu. Kehidupan dan kematian sesungguhnya punya tujuan yang sangat esensial menurut yang kita fahami dari ayat ini. Liyabluwakum, untuk sebagai bahan uji. Kalau ada ujian pasti ada hasil. Kalau ada hasil pasti akan di-ranking. Ayyukum ahsanu amala, mana-mana yang prestasi amalnya terbaik. Jujur enggak jujur ya kita tuh alhamdulillah meninggalnya dalam kondisi sujud. Alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan membaca Quran. Alhamdulillah setelah wakaf sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar kemudian diwafatkan oleh Allah. Itu terasa ada menangnya gitu loh ya. Alhamdulillah meninggalnya malam Jumat. Itu terasa menang. Dia memenangkan. Jadi memang sunnatullahnya itu kompetisi. Tapi bahasa itu dihaluskan dengan sukses, menang. Itu bahasa sederhana, kadang meninampubukkan kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari
ada yang belajar. Sekaligus bersama karyawan kami bagi menjadi 3 kelompok. Hari itu hari Sabtu. Masing-masing kelompok isinya 10 orang. PR-nya besok pagi hari Ahad kita akan lomba mancing. Waktunya 1 jam. Pemenangnya adalah yang paling banyak mendapatkan ikan. Maka dipilih ketua masing-masing dan silahkan menyusun strategi sejak hari Sabtu sampai jam 9 besok pagi sebelum perlombaan mancing itu dimulai sampai jam 10 nanti kita umumkan sekaligus kita akan ambil pelajarannya. Hari Ahad jam 9 itu Februari 2018, udah lama banget. Hasilnya kelompok 1 dapatnya 3 kilo dalam waktu 1 jam. Kelompok 2 dapatnya 1 kilo. Kelompok 3 dapatnya 1,5 kilo. Yang menang mana Bapak Ibu? Ini hanya untuk ngetes panjenengan perhatian apa enggak loh ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang menang kelompok 1 atau kelompok 2? Mau piye ya? Ya tahu. Kelompok 1 3 kilo, kelompok 2 1 kilo, kelompok 3 1,5 kilo. Yang menang kelompok 1. Biar fair. Tidak merasa ada yang dicurangi. Ketua kelompok 1 saya minta untuk bercerita apa yang dilakukan sejak Sabtu sampai Ahad jam 9 pagi. Ketuanya cerita, yang kami lakukan ini Ustaz. Saya kumpulkan 1 kelompok 10 orang. Saya minta semuanya mulai nanti malam tidak ada yang terlewat tahajud minimal 5 rakaat dengan witirnya. Untuk persiapan apa Pak? Mancing. Semuanya harus sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Sholat yang disebut khairu minad dunya wa mafiyah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis sholat semuanya ikut suruk, duduk di masjid sampai terbit matahari. Terus masing-masing minimal membaca Quran sebelum berangkat 1 juz. Persiapan apa Bapak Ibu? Mancing. Sepele banget gitu. Hadiahnya mawon sandal kok. Kalau duduk kayak sandal dia ini. Juara 2 kerupuk. Yang ketiga saya minta semuanya sudah sholat duha 12 rakaat. Ya Allah, mau mancing tidak sholat duha 12 rakaat. Semuanya harus sudah sodakoh minimal 5.000. Sudah, masih ada lagi. Hasil pancingan pertama kali kita niatkan untuk disodakohkan kepada kelompok 2. Hasil pancingan kedua disodakohkan kepada kelompok 3. Maka menang. Komentar saya, ini urusan mancing aja persiapannya kayak sedemikian jelimet. Kalau hal-hal yang panjenengan lakukan itu tadi, itu dilakukan harian. Bukan hanya panjenengan itu menjadi juara mancing, tapi juara kehidupan. Dalam setiap event menangan. Maka saya bacakan hadis qudsi yang sering pula kami sampaikan. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya Allah, ini ada manusia yang kalau dimusuhi, yang backing itu langsung Allah. Kisah itu ada yang diriwayatkan Abu Dzar, ada yang diriwayatkan Bilal. Tapi saya suka Bilalnya, karena lebih heroik.
Bilal suatu hari itu padu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita semua sudah kenal cerita Bilal dan Abu Bakar As-Siddiq. Bilal waktu itu budak, Abu Bakar yang membelinya, Abu Bakar yang membebaskannya. Padu. Hal itu sampai dibawa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin hal aqdhabtahu?" Wahai Abu Bakar, apakah kamu membuat marah Bilal? In aqdhabtahu faqad aqdhabtallah. Kalau kamu membuat marah Bilal, berarti kamu membuat marah Allah. Kaget bukan main Abu Bakar itu. Itu budak yang dibebaskan. Itu budak yang dibeli. Tiba-tiba naik derajatnya berkali lipat. Kemarahannya identik dengan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ngeri lihat orang kayak gini tuh. Itu kalau dilihat fisiknya itu kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Kalau ngelamar belum tentu diterima lamarannya. Wong hitam. Seketika Abu Bakar itu menaruh pipinya di tanah. Bilal, injak kepala saya. Ada yang seperti itu. Ini Abu Bakar ya. Kalau hari ini levelnya itu miliarder. Pengusaha sukses. Tiba-tiba menurunkan derajatnya sedemikian rendah. Nempel di tanah. Bilal, injak kepala saya biar kamu tidak marah. Karena kemarahanmu hakikatnya kemarahan Allah Azza wa Jalla. Bilal langsung nyikep Abu Bakar As-Siddiq. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan. Karena sudah dimaafkan ya selesai. Ternyata kalau orang sudah dibela oleh Allah itu menang dalam segala urusan. Enggak peduli hutangnya berapa. Sudah levelnya naik dari M ke T. Di atas T apa ya? B misalkan. Atau O, Mboh. M berarti. Saya sudah enggak peduli. Kalau Allah sudah nolong, sudah selesai. Maka problem kita hari ini sebenarnya kita itu seberapa dekat dengan Allah dan seberapa jauh dari Allah. Kalau dekat dengan Allah, masalah selesai itu hanya tunggu waktu. Tapi kalau jauh dari Allah, sehebat apapun, habis. Kemudian disebutkan bagaimana biar bisa menjadi walinya Allah. Itu harus dekat dengan Allah. Cara untuk dekat dengan Allah disebutkan bahwa tidak ada cara mendekat kepada Allah lebih dekat, lebih cepat. Bisyai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi, yang lebih disukai oleh Allah cara pendekatannya melebihi yang diwajibkan Allah kepada hamba. Jadi kalau pengen memburu solusi dengan mendekatkan diri kepada Allah, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Nanti ada terusannya. Yang pertama-tama yang diurus itu yang wajib dulu. Jangan bahas tahajudnya dulu, lawang subuhnya jam 6. Ada yang datang ke rumah itu. Pertama yang saya tanya, jenengan subuh jam berapa Pak? Jam 6. Kontur. Saya belum cerita masalah saya. Pulang. Saya belum selesai dan belum cerita. Pulang. Kalau belum subuhmu berjamaah, jangan berani-berani ke sini. Di sini. Ayo mulai. Tak usir betul loh. Loh sama Allah saja itu bermasalah loh. Bagaimana hidupnya tidak dipenuhi dengan masalah. Yang enggak masalah itu jadi masalahkan kok. Kalau urusan sama Allah itu enggak ada yang menang. Setelah sholatnya itu beres, yang kedua zakat. Rasa bahas yang neko-neko, sodako, jariah. Memang itu kita bahas. Tapi kalau belum zakat, masalah. Jenengan gadah aset nopo, sing kudu dizakati.
Lah kula mboten ngertos sing dadi zakat iki napa? Sudah sampai nisab napa mboten? Napa dereng? Nisab niku napa? Aduh panjang lagi nih ceritanya ini. Maka kita ingin buat pesantren kehidupan itu fungsinya nggo nyeneni. Itu kalimat pendeknya. Jian ini. Lah wong zakat orang dibayar, dadak niate nawa itu jariyah suwen. Setelah dijelaskan nisabnya, mau nisab emas atau nisab perak, sekarang jenengan sudah mulai mikir zakat. Umpama cita-cita panjenengan dalam hal finansial itu bisa membayar zakat sebanyak-banyaknya, itu tetap kaya. Enggak kaya enggak apa-apa, yang penting zakatnya 1 miliar, 2 miliar, ya tetap kaya. Itu 2,5%-nya segitu lah, atau 100%-nya berapa? Iya kan? Zakatnya dulu. Saya jadi bahas ke sini nih. Yang dizakati tabungan. Salahnya ditabung. Harusnya digunakan untuk bisnis. 2, aset. Rumah yang enggak dipakai itu aset. Mobil yang enggak dipakai itu aset. Rumah yang dipakai itu dizakati kalau dijual. Mobil yang dipakai dizakati kalau dijual. Lah kok ngoleksi mobil enggak dipakai, zakati semua. Loh kan enggak saya pakai, salahmu. Mending direntalkan, mending disodakoh pakaikan, atau cara yang lain. Islam enggak seneng model numpuk-numpuk yang enggak bermanfaat model begitu itu. 3, stok barang. Dihitung jumlah tasnya berapa, sepatunya berapa, bajunya berapa. Loh akeh men stok barangnya. Lah ngene niku. Biar kita itu betul-betul detail. Dan yang keempat, piutang. Waduh. Piutang itu orang yang hutang ke kita. Ada pendapat mengatakan sekali dizakati, ada yang mengatakan tiap tahun. Lainnya yang berhutang ke dia 1 miliar, berarti 1 miliar kali 2,5%. Lorong karuan bayar kok. Ben. Zakat wae. Wong kita itu jual rumah rong karuan payu dikeluarkan zakatnya kok. Ben apa? DP-nya keluar dulu. Itu strategi kami. Nah, kami jual rumah, biar cepat laku gimana? Keluarkan aja zakatnya duluan. Tapi belum tentu laku Ustaz, DP. Kalau orang ke dealer itu belum punya uang full tapi dibayar DP, mobilnya udah bisa dibawa pulang kok. Dinaiki aja udah boleh kok. Ini hanya strategi rodok mekso gitu. Strateginya begitu. Kemudian hamba ini terus nambah yang sunnah. Tiap hari itu pikirannya ngoleksi yang sunnah itu semakin ditambah. Tidak beralasan, istiqomah itu tadi. Istiqomah yang dimaknai identik dengan sedikit yang penting awet. Ini bukan pembahasan kita. Amalan yang disukai oleh Allah, ahabul a'mal ilallah, itu yang paling dijaga rutin. Sekalipun dari sedikit kemudian ditingkatkan. 12 rakaat duha rutin dengan 2 rakaat duha rutin lebih baik mana? Nah, sedekah subuh 1 juta rutin dengan 10.000 rutin baik mana? Yuk, ngasih contoh jangan yang dredeg-dredeg gitu loh ya. 10.000 apa 20.000 langsung 1 juta. Ya biar kita terpancing. Karena hanya 2 orang yang boleh kita itu iri gitu. Selain itu nggak boleh iri. Suaminya yang ganteng nggak boleh iri. Istrinya cantik nggak boleh iri. Mobilnya bagus, hartanya banyak nggak boleh ngiri. Jangan cek tadi jadi materi khutbah Jumat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma fadhalallahu bihi ba'dukum bi ba'd. Jangan kamu mengangan-angankan, memimpikan apa yang Allah anugerahkan kepada fulan-fulan sebagian kepada sebagian yang lain. Larangan itu sebab dengki dimulai dari situ. Sudah istrinya cantik, kaya, enggak boleh.
jadi penyakit. Jangan ke kanan dan ke kiri nolehnya. Ke atas saja. Was'alullaha min fadlih. Mending kamu minta aja. Jadi jangan doanya, ya Allah rezekikan kami mobil itu. Jangan, itu ngajak padu. Apalagi ya Allah rezekikan saya istri cantik itu. Jangan ngajak padu. Habis itu membuat cerai kok urusannya. Tapi seperti itu boleh. Stok Allah masih banyak. Ya Allah berikan saya mobil seperti itu. Stok banyak. Suami ganteng soleh seperti itu. Stok banyak. Istri cantik solihah hafidhah. Stok banyak. Allah maha kaya. Seperti itu boleh. Tapi kalau kita harus mendengki, itu hanya 2 orang saja yang boleh. 1, orang yang dikasih Quran, dia habiskan waktunya baca Quran siang malam, entek waktunya gue maca Quran. Itu wajib didengki model kayak ngono. Kok iso jenengan isuk bengi maca Quran terus lho. Carane piye itu? Aku kok meri. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah kalau engkau berikan aku kesehatan, kemampuan, kekuatan seperti fulan itu di dalam membaca Quran, maka aku akan lakukan persis seperti itu. Huma fi ajri sawa, maka keduanya dipahalai sama. Wih, orang ngaji tapi pahalane podo. Kok penak mas? Memang penak tapi nyatanya orang kasih gawe ngono kuwi. Kon jenengan duwe ide ora? Itu bedanya orang pinter dan kurang pinter ya begitu itu. Nek pinter ngaji, enak ngono. Wah guys, didongake kabeh wae. Ya memang pahalanya banyak. 1, orang yang diberikan harta habis buat sedekah. Siang malam yang dipikirkan tuh bagaimana biar bisa sedekah. Sampai enggak mikir dapatnya uang dari mana. Yang penting yang dipikirkan bisa sedekah. Nek iso sedekah mesti ono duweke. Nek duweke belum tentu bisa sedekah. Aduh habis kan. Kemudian ya Allah kalau saya diberikan harta seperti itu. Minimal dengkinya, minimal irinya, ya Allah kalau aku diberikan harta seperti fulan atau fulanah itu, saya akan lakukan persis seperti dia. Huma fi ajri sawa, keduanya dipahalai sama. Nek ngono aku bentino ndonga ngono wae, silahkan. Tapi nek ngantek 5 tahun barang yo cek tetep wae yang bangeti gitu loh. Tandanya jenengan masih miskin terus gitu loh. Beramannya masih beraman dengan doa itu saja. Kalau yang wajib disempurnakan, yang sunnah terus ditambah, bahkan kesibukannya ngurus itu terus, apa yang akan didapatkan? Hatta uhibbahu, akan mendapatkan mahabbatullah. Ini kalau selesai, ini semua ada di dalamnya. Dibahas gak dibahas, jenengan mboten sah protes. Lu ora dibahas-bahas malah materi ini. Memang isinya itu, tapi lebih ringkas pakai yang penjelasan hadis kursi ini. Kalau sudah dapat mahabbatullah, apa yang didapatkan? Wa idza kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai, sudah dapat mahabbatullah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u biha, aku akan menjadi pendengaran ketika mendengar. Menjadi penglihatan ketika melihat. Menjadi tangan ketika bekerja. Menjadi kakinya ketika melangkah. Kira-kira jenis manusia apa yang Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan ketika bekerja, Allah menjadi kakinya ketika melangkah. Kira-kira manusia ini modelnya kayak apa? Kalau saya nyebutnya Superman asli itu ya kayak begini nih. Kalau Superman yang di film-film itu animasi ngapusi. Yang asli Superman itu waliullah itu. Kira-kira orang seperti ini bisa berjalan lambat enggak dalam hidupnya? Superman itu kok enggak mau berjalan lambat, kenapa tuh Bu? Kok maunya itu terbang dulu. Santri sering tak kasih pertanyaan, Superman apa yang sukanya jalannya lambat kalau perlu merangkak? Superman apa nak? Superman goblok. Lo wong bisa miber kok mlaku.
Orang beriman yang melakukan yang wajib disempurnakan, yang sunnah kemudian terus ditambah, lah kok dalam hidupnya semua dicapai itu lambat. Ini orang ini berarti orang pinter, halusnya. Kalau ada fasilitas bisa cepat, kenapa milih lambat? Saya tuh paling enggak seneng gara-gara ngelihat semboyan itu loh, tulisan di pinggir jalan alon-alon asal kelakon. Seluman, selumun, selamat. Nah, akhirnya ya enggak selamat. Nah, puncaknya wa idza sa'alani, orang yang sudah dibersamai Allah. Orang yang sudah ma'iyatullah. Wa idza sa'alani, kapanpun dia minta, apapun yang dia minta, la u'tiyannahu, pasti aku kasih. Sampai penguatannya 3. La u'tiyannahu, pasti aku kasih. Umpama 1 saja tanpa ada penguat itu sudah yakin, karena yang berjanji itu Allah. Ini saya kayak lamu tauhid, nunu taukid tsaqilah, penguatan dan pakai fi'il mudhari, penguatan yang ketiga. Pasti aku akan kabulkan. Mereka juara terus model kayak gini nih. Nabiullah Musa itu ketika dikejar Fir'aun bersama Bani Israel, itu kepentok. Ketemunya itu laut. Nah, Bani Israel yang ikut itu sudah ketakutan dan kekhawatiran yang amat sangat. Mereka bakal menyusul kita. Tapi jawaban Nabiullah Musa, kalah. Kalau bapak ibu yang wajib disempurnakan, yang sunnah terus ditambah, tiba-tiba dapat keluhan dari istrinya, Pak, pulsa listrik entek. Nek randang diisi, bakalnya dicabut PLN. Kalah. Rabakal. Pak, ini jatuh tempo bayar. Kalau tidak dibayar, kita dipenjarakan. Bapak-bapak bisa jawab enggak? Kalah. Mungkin. Karena apa? Yang wajib disempurnakan. Yang sunnah sudah mulai dikerjakan dan terus ditambah. Makin dekat dengan Allah, janji dikabulkan bukan hanya pasti, tapi 3 kali pasti. Maka orang yang kuat itu bukan orang yang pengalamannya hebat, tapi orang yang yakin ditolong oleh Allah. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Allah, sesungguhnya aku dalam ma'iyatullah. Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan memberikan petunjuk. Modelnya kayak begitu para nabi itu. Nah, kita tuh sedang tiru di belakang para nabi untuk memerankan itu dalam kehidupan yang urusannya lebih kecil, lebih sederhana, bukan kepentok laut. Kepentoknya itu tagihan. Kepentoknya tunggaan. Urusannya itu kayak gitu toh. Mau dijak ngobrol itu masih bisa. Kalau laut jenengan aja ngobrol piye ngono. Iki lagi piye carane iki piye gitu ya. Ya actionnya itu mukul laut. Jane gak mukul laut ya terbelah iso gitu loh. Itu kan cuma actionnya saja. Kadang-kadang kita butuh action. Pak niki harus dibayar kapan? Tenang. Dongo barang action. Jane iki bakale ditulung tapi actionnya nganggo dongo barang ngono tangane ngono. Jane mambengi ya wis tahajud nek dongo. Jadi ya tongkatnya itu action. Kadang-kadang oh ya. Oh insya Allah. Nanti sore ya nanti sore. Minta tenan Pak, ya ora. Lha apa? Action. Dalam bahasa kami lo menjelaskan kenjenengan. Tongkate ben ketok bisa dinalar loh. Kalau tiba-tiba kemudian terbelah, lebih ngeri lagi Pak lebih sulit dinalar loh. Kadang-kadang kita itu
butuh solusi dari Allah yang bisa dinalar. Kalau panjenengan dalam tahajud dan doanya tiba-tiba kejatuhan, tas kresek, isinya duit 1 miliar. Ternalar apa tidak? Ki mang sing ngerbani sapa? Ndak yo cecak, ndak yo tikus. Ojo-ojo jin, malah ngeri gitu. Ada yang butuh dinalar, dapat order, omset naik, ditawari. Ya itu hanya action aja sebenarnya. Allah bisa menolong tanpa itu semua. Umpama dibuat yang panjenengan hutang itu, wis Pak lunas. 4 miliar kok ngono tok. Lah ora oleh? Ya oleh. Tapi kan terlalu seneng. Ngono tok selesai iki. Ya terserah Allah kalau mau menyelesaikan. Tapi kadang-kadang kita butuh nalar. Masa istighfar tok, orang nganggo ikhtiar, apa ya mungkin? Lah Allah kok diragukan? Allah merintahkan istighfar, sudah istighfar saja. Kalau Allah merintahkan ikhtiar, kamu ikhtiar. Ini diperintah istighfar malah ikhtiar, diperintah ikhtiar malah istighfar. Salah-salah nih. Begitulah juara kehidupan itu secara umum yang akan kita kaji barang-barang. Kalau nanti sudah dibuka pesantren kehidupan ya panjenengan daftar. Muranti duit Ustaz. Wong daftar kok muranti duit. Jian jengkel kayaknya. Kita itu meraktekkan yang model gitu sudah beberapa kali ya. Kadang itu yang jarak jane. Pernah saya itu yang jarak gitu. Di grup itu diumumkan ada razia polisi. Tidak untuk dicontoh, hanya untuk cerita. 5 kilo di jalan dari rumah itu ada operasi razia polisi. Sengaja SIM tak taruh. Saya ngajak istri sama anak yang kecil waktu itu. Yuk kita cek dulu. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah baca Quran minimal 1 juz? Sudah. Sudah zikir pagi? Sudah. Sudah sedekah pagi? Sudah. Sudah membaca bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah untuk mendapat jaminan wukita, hudita, kufita. Yang baca keluar dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah dapat jaminan 3. Kamu dijaga, kamu dikasih hidayah, kamu dicukupkan kebutuhannya. Kita keluar. Betul razia polisi beneran. Tak pikir itu dalam angan-angan dan bayangan saya solusinya itu lewat orang ketok. Ternyata tetap ketok Bu. Prit. Kok ngene ceritanya ya? Orang kaya neng film-film aja ya. Wah, ya minggir lah. Dredeg gak? Ya dredeg Pak. Nah, aduh ngerti yang ngono sih tak gowo ngono. Sempat ternyata praktek ini ora gampang. Sudah mendekat, tahu polisinya tanya, Pak, niku putrane. Ya iyalah Pak, masa bawa anak orang. Kok lucu ya? Alhamdulillah. Silakan jalan lagi. Alhamdulillah gitu. Ngono tok ceritane. Itu setelah cerita sudah selesai. Ngono tok cerita itu setelah selesai. Diceritakan di sini ngono tok. Ya setelah sudah sekian waktu. Waktu itu yang redek podo ae. Jadi dalam rangka kita itu menyambut pertolongan Allah kok ono ndredeke, ono strese, migrain iki kumat, vertigo, gulung-gulung niku biasa nganti tekan mencret-mencret barang niku biasa diare niku biasa niku. Dalam rangka menyambut pertolongan Allah. Nanti setelah sekian waktu, alah kurang ngono tok. Iya gayamu waktu pada saat itu. Lah sudah lupa. Nah, kita ingin mendesain Bapak Ibu yang thalabul ilmi itu menjadi juara-juara kehidupan dan juara setelah kehidupan. Tapi kita lihat dulu, nggak tahu isinya apa. Hidup adalah perlombaan. Jenengan ya nggak menyadari, pasti kecewanya itu amat sangat. Ngerti yang ngono, tapi sudah terlambat. Hidup dan mati itu juga perlombaan. Melaksanakan Quran itu juga perlombaan. Panjenengan baca surat Fatir ayat 32. Tsumma awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang dipilih.
mereka yang diwarisi Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang keempatnya yang tidak terwariskan. Yang diwarisi Quran, yang merasa Al-Quran itu adalah warisan, yang merasa dirinya sebagai pewaris dari Rasulullah, itu pasti akan terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kalahan. 2, muktasid, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Yang ketiga, sabikun bil khairat, terdepan dalam kebaikan. Ternyata energi untuk bisa terdepan dalam kebaikan itu ya diambil dari Quran itu sendiri. Maka suruh baca one day 1 juz, 1 hari 3 juz, 1 hari 5 juz, 1 hari 6 juz, 1 hari 10 juz. Tadi kan sudah diumumkan sama Ayah Heri yang ikut di kuantum tahfidz karantina itu untuk menguji ini. Kita ujikan pada yang putri itu 5 juz. Ya masih naik turun sih keberhasilannya. Ketika 5 juz itu keberhasilannya 50%. Untuk sampai 30 juz. Kita akan ujikan lagi untuk tahfidznya di kuantum enggak tahu yang keberapa, di karantina yang keberapa enggak tahu yang keberapa, tapi kita pengen tilawahnya 10 juz setiap hari. Lah nek blenger piye? Ora masalah. Blenger dalam membaca Al-Qur'an kan enggak masalah. Blenger karena kerja sudah terlalu banyak ceritanya. Blenger gawean sudah terlalu banyak ceritanya. Aku kekuasal blenger gara-gara banyak membaca Quran. Gayamu gitu ya. Wih cerita apa pamer? Ya tipis gitu ya. Sebenarnya tipis gitu ya. Kalau saya ngantuk pagi nih. Dan apa toh? Tadi malam itu ada lemburan gawean. Itu biasa Pak. Tadi malam jaga malam itu biasa. Tapi ketika kok jenengan jam-jam 7 kok ngantuk toh Bu? Semalam itu tahajudnya itu 2 jam. Terus sekarang ngantuk. Itu kira-kira rasanya gimana Bu? Wih, ini jane iki cerita apa arep pamer ya? Ya memang tipis gitu ya. Enggak perlu diceritakan. Sudah disimpan saja. Tahu-tahu melesat. Saya menyebutnya itu pembalap yang senyap. Sudah kami tulis kan? Pembalap yang senyap itu apa toh? Itu gara-gara Ustadz Fathan tanya. Ustadz artinya mirus sibak. Orang yang tersembunyi tapi pembalap. Menang-menang tapi menangan gitu loh ya. Menang-menang menangan. Gitu. Ketika kami cerita, insya Allah kita akan selesai ngedak itu ya November, Desember. Mosok ngedak cepet gawe pondok kayak apa itu yang Bandung Bondowoso. Tapi ketika sudah ditayangkan betul-betul ngedak, tenani gitu. Nah memang beneran siapa bilang kita mainan. Kita insya Allah membuka yang putra itu Maret itu 200-an santri yang bisa kita terima biar banyak yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu pengen lihat pondoknya monggo kami tunjukkan di Tembara, kebonan. Lah pondoknya ya cek kebonan. Lah tahun ajaran baru apa jadi? Saya niatnya jadi, doanya ya jadi. Masalah hasilnya ya itu sudah terserah Allah mau dijadikan pondok itu. Waduh. Ada teman dari Tawangmangu itu datang ke sini belajar, terus pengen buat rumah tahfidz seperti ini pulang. Ustadz mohon didoakan. Loh, saya ke sana lah ke Tawangmangu. Lokasinya mana? Tak tunjukkan San. Di belakang rumah. Tak pikir itu tanah hamparan. Kebonan wortel. Astagfirullahaladzim. Mana? Ya ini Ustaz. Bangunannya. Dia masih kebonan wortel itu. Astagfirullahaladzim. Aku ke wonge nekat. Tapi jenengan kok parah dadi murid itu. Luwe nekat timbang gurune iki. Ya wis lah. Saya doakannya nangis, Bu. Nangis iki ora tegel iki tenanan. Engko nek nyalahke aku piye gitu ya. Lho engko belajarnya sama kita gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi pondoknya.
Sudah ada muridnya, sudah dibangun dan ya Allah senengnya saat ternyata jadi. Padahal ya belak-belik diseneni. Terus kita mulainya gimana? Lah kamu punya mobil enggak? Ya punya, jual. Tat. Kamu itu jangan ngajak orang kalau kamu enggak terajak. Ngesel kayak gitu loh. Jangan suka meyakinkan orang kalau kamu tuh enggak yakin. Ngajak sopo-sopo dia sendiri tidak terajak. Enggak beres itu. Meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu dirinya sendiri enggak yakin. Jadi kalau ngajak sedekah kita sendiri sedekah. Hingga kita yakin, baru meyakinkan, kita terajak, baru mengajak. Ya jadi susah kan begitu. Yuk kita bangun masjid. Jenengan, aku kan ngajak toh. Sapa sing kei tanahe? Lah tanahe jenengan, aku ora duwe. Lah biaya ora duwe. Bawa sudah. Kalau punya proyek amal soleh begitu, ruhnya ada di situ. Ruhnya ada di situ. Terdepan dan yang ketinggalan. Kalau panjenengan baca surat Al-Waqiah, kira-kira yang paling kena di hati surat Al-Waqiah, kok ada riwayat tidak akan pernah miskin. Niku di mana coba? Nanti akan ketemu ashabul yamin, ashabul mas'amah, ashabus simal. Kiri, golongan kiri, golongan kanan. Terus yang terdepan di antara terdepan. Perlombaan lagi. Kira-kira kalau di sebelah kiri itu menang apa kalah? Yang pengalaman ikut kejuaraan. Pemenangnya adalah sebelah kiri. Aneh. Pemenang itu mesti kanan. Juara 1 tengah. Juara 2 kanan, juara ketiga kiri. Lah kok ditoto kleru? Berarti sing kleru sing noto. Wong Al-Qur'annya sudah nyampaikan demikian. Inspirasinya dari situ. Jalan menuju juara 1, sempurnakan yang wajib. 2, sunnah yang selalu ditambah. Jadi jangan senang dengan oh iso loro yang nyapa dadak 12. Iso sak jus nyapa dadak 5 jus. Iso 3 juz nyapa dadak 10 juz. Nanti giliran yang baca 10 juz dapat ini dan lain sebagainya. Wah, ngerti yang ngono telat. Selalu berdoa kepada Allah. Itu juara. Maka man lam yas'alillah yakdhabu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Bukan tidak apa-apa panjenengan tidak berdoa, tapi dimarahi oleh Allah. Kebangetan kamu itu manusia. Lah wong jelas-jelas gak mampu, jelas-jelas melarat, jelas-jelas lemah, diminta untuk suruh berdoa, tinggal minta saja loh. Seberapa beratnya sih? Jenengan kerja seharian itu keringetan. Kira-kira kalau doa seharian keringetan mboten? Saya kok belum ketemu orang yang doa, keringetan dileweran. Kuwas lah aku iki kudu pijetan lho napa? Iki sewileh donga. Ora ketemu, Pak. Bahwa kemudian suguhannya itu harus ikhtiar, silahkan ya, ikhtiar. Nek wis disuguhi ikhtiar ya ikhtiar. Tapi kalau belum disuguhi ikhtiar, nekat ikhtiar, masalah. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah dari anugerahnya. Mbok minta dunia dan seisinya dikasih sama Allah. Cuma pertanyaan terus kita harus manggon ning ndi ngono nanti kabulkan tenan. Kenapa dunia dan seisinya setara dengan 2 rakaat sebelum subuh? Karena murah. Orang yang terakhir masuk surga, pernah baca riwayatnya Bu? Pak? Terakhir masuk surga itu sudah tidak ada kamar. Mentek. Wis penuh kabeh. Ya Allah, pun telas. Kayak kita nyari hotel tidak ada kamar. Tidak ada kamar. Waduh, sudah kamu berangan-angan tentang dunia. Maka diinginkan seluruh dunia dengan kenikmatannya diangankan semua. Allah kasih 10 kali lipat. 10 kali dunia
itu yang paling murah dari surganya Allah. Was'alullaha min fadli. Lah kok lunas hutang murah. Hutangnya pinten toh? 100 juta murih. Dibanding dunianya loh ya. Tapi niku wis marahi stres. Niku salahe dhewe. Kan enggak ada perintahnya fa'alaika, ndaklah kamu stres. Enggak ono. Was'alullah minta kepada Allah. 10 belum terkabul, 20. 20 belum terkabul, 100. 100 belum terkabul, 1000 kali berdoa kepada Allah. Was'alullah. Innallaha yuhibbu ayyus'al. Allah suka kalau dimintai tol. Kalau dimintai itu Allah suka, itu bedanya dengan manusia. Manusia itu diminta 2 kali sudah curiga. Allah semakin diminta semakin. Dan ditutup hadis itu wa afdhal ibadah intidharul faraj. Ibadah yang paling utama, silakan dicek tafsir Ibnu Katsir dari surat An-Nisa ayat 32. Ibadah yang paling utama menunggu pertolongan, menunggu jawaban. Jenengan kok tesih tahajud toh dalam penantian. Jadi dalam penantian ditolong oleh Allah itu ibadah yang paling utama. Aku wis ndonga kok rong dikabulke, itu ibadah utama. Kapan ya dikabulkan? Kapan ya dikabulkan? Kapan ya dikabulkan? Kapan ya dikabulkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah tetap tidak selesai gitu ya. Tapi biar penasarannya hilang, mirip kan? Amalan pribadi, amalan berjamaah, amalan jariah kayak bisnis pribadi, bisnis bersama, investasi mirip. Hubungan spesial dengan Allah kalamullah, salat, sedekah, ada. Juara kehidupan dunia dan akhirat. Caranya bertakwa dan berakhlakul karimah. Itu juara kehidupan dunia dan sama. Tapi tetap kita akan akhiri gitu ya. Bukan berarti karena materi belum selesai terus kemudian enggak rampo-rampo terus nambah sampai habis maghrib, jangan. Nanti banyak yang protes gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita ini karena bertepatan dengan waktu mustajabah. Ya, perintahnya Allah suruh minta, ditepatkan dengan waktu yang dipilihkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, kita tetap akan melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi a'marina wa awqatina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah umur dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak tertarik kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, usirlah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu semua yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan
sebagaimana itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.